Mau coba gue Oh, betul. udah udah mulai ya. Aku benar. Aku share screen dulu. Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan dengan saya Nova Rijanto, berasal dari kelompok A8 dengan NIM D002381. Di sini aku bakal ngejelasin tentang ekstremitas superior dan inferior. Yang jadi fokus yang pertama yaitu di ekstremitas superior. Nah, ngomongin ekstremitas superior pasti udah terbagi menjadi beberapa regio yang kita sendiri juga udah belajar tentang itu. Jadi, ini aku fokusinnya ke regio antebrachium. Antebrachium kemana ya? Sini, daerah sini. Terus, ya itulah. Oke, lanjut ke regio antebrachium itu tersusun dari dua os, yaitu os ulna dan os radius, radius. Nah, os ulna itu ini gambarannya ya dari sisi ventral, sisi dorsal dan sisi ulnar. Begitu juga dengan os radius. Oke, lanjut. Nah, di regio antebrachium itu udah pasti ada yang namanya artikulasio. Nah, artikulasionya itu yang ada yaitu artikulasi kubiti. Nah, artikulasi kubiti itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, artikulasio humeroradialis dibentuk oleh capitulum humeri dan fovea articularis capituli radii. Tipe persendiannya itu globoidea, gerakannya fleksi dan ekstensi. Nah, habis itu ada artikulasio humero-ulnaris dibentuk oleh trochlea humeri dan incisura trochealis ulna. Eh, ya benar. Tipe persendiannya ginglimus, gerakannya fleksi dan ekstensi. Habis itu yang ketiga, artikulasio radio ulnaris proximalis dibentuk oleh circumferentia articularis radii dan incisura radialis ulna. Nah, tipe persendiannya itu trochoidea atau pivot joint, gerakannya rotasi, pronasi, dan supinasi. Oke, lanjut. Habis itu penguat. Nah, jadi tadi aku baca di NCBI gitu. Jadi ketiga itu dikuatkan oleh beberapa ligamen. Nah, ligamennya itu ada ligamen capsula articularis, ligamen annular radii, ligamen collateral ulna, dan ligamen collateral radii. Tipe persendiannya trochoginglimus. Oke, lanjut ke musculus regia antebrachium. Muskulusnya itu terbagi menjadi bagian ventral dan dorsal ya. Yang ventral terbagi menjadi dua lamina, yaitu lamina superficialis dan lamina profunda. Lamina superficialis itu ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor carpi radialis, dan mereka semua diinervasi oleh nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris yang diinervasi oleh nervus ulnaris, fungsinya untuk fleksi manus. Lanjut ke lamina profunda. Lamina profunda itu ada musculus flexor digitorum profundus, ada musculus pollicis longus, dan musculus pronator quadratus. Dan mereka semua diinervasi oleh nervus interosseus anterior dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar, yaitu lebih tepatnya di musculus flexor digitorum profundus. Fungsinya untuk fleksi manus. Lanjut ke ini gambarannya. Jadi kalian bisa lihat intinya di situlah kita lihat. Jadi kalau belajar anak tuh harus ngeliat gambar, guys. Karena kalau nggak lihat gambar, sangat mustahil. Oke, lanjut. Dan di bagian dorsal itu ada laminanya juga superficialis dan profunda juga. Itu ada brachioradialis, extensor carpi ulnaris longus, extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, musculus anconeus, dan mereka diinervasi oleh nervus radialis, fungsinya untuk ekstensi manus. Manus itu apa? Mesti ini. Nah, habis itu ada lamina profunda. Lamina profunda ada musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis. Mereka semua diinervasi oleh nervus radialis dan fungsinya untuk ekstensi manus. Mungkin di sini banyak yang bingung longus sama brevis itu bedanya di mana. Jadi kalau longus itu ya dia panjang gitu loh. Dia tuh intinya misal dari sini ke sini jelas gitu loh. Nah, tapi kalau yang brevis itu dia lebih pendek dan apa ya beda lah pokok gitu deh, udah anggap aja ya gitu. Nah, jadi ini gambarannya kalian bisa lihat sendiri ya. Pokoknya kalau mau hafal anak kayak kalian harus sering-sering lihat gambar, guys. Nah, kalau nggak lihat gambar
Nggak bisa. Oke, lanjut ke inervasi ekstremitas inferior. Sekarang ganti ke inferior ya. Jadi di ekstremitas inferior itu diinervasi oleh plexus lumbalis dan plexus satu lagi itu plexus sacralis. Nah, yang pertama plexus lumbalis itu di inguinal dan paha. Nah, mereka itu yang paling penting itu di nervus femoralis dan nervus obturatorius. Nervus femoralis itu dia punya dua fungsi yaitu motorik dan sensorik. Di motorik itu di otot ventral pinggul dan paha, flexor pinggul dan ekstensor lutut. Terus kalau sensorik itu di sisi ventral paha dan di sisi ventral medial tungkai. Nah, kalau nervus obturatorius itu dia juga punya dua fungsi yaitu motorik dan sensorik. Nah, motoriknya itu di otot-otot aduktor dan sensoriknya di sisi medial paha. Habis itu kalau lanjut ke plexus sacralis, sacralis itu di lateral 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 apa tuh? Lateral tungkai dan dorsum pedis. Nah, 12 sacralaris itu yang paling penting itu nervus ischiadicus dan mereka bercabang menjadi nervus tibialis dan fibularis. Lalu terdapat juga nervi glutei superior dan inferior. Habis itu ada nervus pudendus. Nah, nervus ischiadicus itu fungsinya motorik di otot-otot hamstring, extensor pinggul dan flexor lutut. Ya, hamstring udah pasti nggak asing lah ya. Terus ada juga di semua otot tungkai dan kaki. Habis itu yang kedua ada nervi glutei superior et inferior. Itu fungsinya juga motorik di otot glutealis yang mewakili otot-otot ekstensor, rotator, dan abduktor, pangkal paha. Terus yang ketiga ada nervus pudendus. Nah, fungsinya juga dia ada dua, motorik dan sensorik, yaitu di regio perinealis dan di yang di sensorik itu di genitalia extensor. Nah, untuk gambarnya kalian bisa lihat di kanan. Ya, mohon maaf ya kalau nggak HD, karena ya ini hasil screenshot deh. Udah gitu aja pokoknya. Terus ada topografi. Nah, sebenarnya topografi itu banyak, tapi aku pilih salah satu aja. Jadi ada foramen ischiadicus minor yang aku pilih. Gambarnya di kanan. Kalian lihat aja deh di kanan. Tuh udah jelas banget tuh. Terus batas-batasnya ada di kranial, ventral, dan kaudal. Kalau di kranial itu berbatasan dengan ligamentum sacrospinal. Kalau ventral itu incisura ischiadica minor. Kalau kaudal itu di ligamentum sacrotuberosum. Nah, maka itu dilalui oleh nervus pudendus, ya nervus pudendus tadi yang ada di plexus sacralis itu, ya kan? Oke. Habis itu ada di arteri vena pudenda interna. Habis itu dia juga dilalui oleh tendon musculus obturator internus. Oke. Sekian dari aku. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, yes.